disebutkan bahwa mekanisme reaksi dari kompleks square planar itu adalah melalui jalur asosiasi. Cilirnya jalur asosiasi itu adalah terbentuknya media dengan bilangan koordinasi yang lebih tinggi, ya, bilangan koordinasi yang lebih tinggi. Jadi kalau reaktannya adalah bilangan koordinasinya 4, ini membentuk intermediate, bilangan koordinasinya 5, ya, 1. Kemudian di sini bahwa ini terbentuk intermediat dengan bilangan koordinasi 5, itu bisa kita teliti ya, bahwa media ini bisa membentuk garam rangkap ya dengan kompleks kation ya, kation tris etilen diamin krom 3. Nah ini bukti yang pertama. Kemudian yang bukti yang kedua, bahwa pada mekanisme reaksi kompleks square planar itu adalah melalui jalur asosiasi yang diawali ya, yang diawali terbentuknya atau terjadinya asosiasi dengan pelarut ya, asosiasi dengan pelarut. Yang ini ada ya. Jadi kan mekanisme yang pertama diusulkan ini, mekanisme yang kedua diusulkan ini ya. Berarti pada mekanisme yang kedua ini harus ada asosiasi dengan pelarut dulu. Kan gitu ya, baru terjadi penggantian pelarut itu dengan nukleofil. Nah, cirinya bahwa di sini terjadi asosiasi dengan pelarut itu dari hasil data penelitian ini adik-adik ya, itu adalah terlihat dari adanya intercept ini ya. Jadi intercept ini ya, itu yang diduga sebagai proses akibat adanya asosiasi ya dari senyawa kompleks apa itu diklorobispiridin platina ya dengan pelarut metanol. Ya, jadi ini dengan pelarut metanol. Sehingga nanti kalau ini pelarutnya bukan metanol atau kalau tidak terjadi asosiasi dengan pelarut, mestinya intercept ini tidak ada ya. Harusnya ini adalah dimulai dari koordinat 0,0 ya. Apakah itu pelarutnya air, etanol, metanol, itu mestinya tidak ada intercept kalau tidak terjadi asosiasi dengan pelarut. Jadi adanya intercept ini menunjukkan bahwa pada mekanisme reaksi asosiasi ya dari kompleks square planar itu adalah terjadi melalui mekanisme asosiasi dengan pelarut terlebih dahulu, baru kemudian diikuti substitusi oleh nukleofil ya. Itu kemudian pada mekanisme reaksi square planar tadi adalah mekanismenya itu adalah meliputi asosiasi atau SN2 itu ya. Salah satunya adalah laju reaksi itu dipengaruhi oleh apa? Jenis dari ligan masukan. Kenapa jenis dari ligan masukan itu berpengaruh pada laju? Dari gambar ini yang diperoleh dari hasil penelitian ya, dari hasil percobaan laboratorium, terlihat bahwa berbagai jenis ligan masukan itu berpengaruh terhadap kemiringan ya, kemiringan grafik antara nukleofil ya, antara nukleofil dengan pereaktan tadi. Kemiringan grafik ini adalah mengindikasikan kecepatan laju ya. Jadi semakin tegak ini ya, maka lajunya semakin tinggi ya, lajunya semakin tinggi. Bisa dipahami sampai di sini adik-adik? Bisa, Pak. Ya. Jadi artinya dari dua mekanisme yang diajukan, yang lebih representatif untuk menunjukkan bagaimana mekanisme reaksi substitusi pada kompleks square planar itu terjadi, itu adalah mekanisme yang kedua. Ya, artinya reaktan tersebut pertama kali akan terdisosiasi atau terasosiasi dengan pelarut ya. Setelah itu baru pelarut tersebut tergantikan oleh satu nukleofil ya. Jadi mekanisme B ini yang paling relevan didasarkan pada data laboratorium. Begitu ya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, dari sini ini kita bisa lihat ya, ini adalah mekanisme yang secara langsung, ini adalah mekanisme yang melalui asosiasi pelarut ya, mekanisme yang melalui asosiasi pelarut. Nah, beberapa contoh pengaruh dari kelajuan ligan masukan dan ligan tinggalan pada reaksi substitusi untuk kompleks square planar, ini bisa kita lihat di sini, ada ya data kedua ini ya. Contoh yang pertama, ini yang A, ini adalah data laboratorium ya, yang mengindikasikan pada mekanisme reaksi substitusi kompleks square planar ya. Jadi ini adalah ligan masukannya, ini adalah ligan tinggalan ya, CL-nya itu adalah sebagai ligan tinggalan 1 CL ya.
Kemudian yang berposisi tran itu adalah Cl yang satunya ya. Jadi Cl ini sebagai ligan tinggalan. Nah, ini membentuk produk. Kenapa produknya di sini tran? Karena tadi ya untuk reaksi substitusi pada kompleks square planar itu adalah bersifat stereospesifik ya, bersifat stereospesifik. Artinya reaktan trans akan menghasilkan produk trans ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ada kalau Y-nya ini kita ganti dengan berbagai nukleofil ya, yang terjadi adalah adanya peningkatan harga laju ya, peningkatan harga laju. Jadi dari sini, dari data ini mendukung bahwa memang pada mekanisme reaksi substitusi untuk kompleks square planar itu adalah merupakan mekanisme reaksi melalui jalur asosiasi ya. Ini satu. Kemudian yang kedua, data yang kedua ini adalah pengaruh dari ligan tinggalan ya. Kalau ligan tinggalannya divariasi ya dari Cn, SCN ya, untuk ligan masukannya tetap, ini menunjukkan bahwa pada mekanisme reaksi kompleks square planar di atas, itu juga dipengaruhi oleh karakter dari ligan tinggalan ya, karakter dari ligan tinggalan ini terhadap laju ya, bahwa ini menunjukkan pada mekanisme reaksinya adalah melalui jalur asosiasi ya, di mana karakter dari senyawa kompleks square planar itu adalah menentukan laju. Begitu adik-adik, bisa dipahami sampai di sini ya. Ini sama dengan kemarin saat kita menggagas terkait dengan kompleks oktahedral. Masih bisa diikuti? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo adik-adik? Saya belum, Pak. Ya, belum ya. Saya lanjut. Nah, sekarang kita untuk gitu ya, karena tadi kan ada geometrinya, bisa cis, bisa tran gitu ya. Adalah bagaimana kita belajar terkait dengan pengaruh ya posisi dari ligan tan tinggalan ya. Bila ligan tersebut adalah berposisi tran ya terhadap ligan tinggalan ya. Jadi kemarin pada kompleks oktahedral misalnya, kita adik-adik juga melihat ya dari data kemarin ya, untuk stereokimia ya dari pereaktan gitu ya, apakah cis dan tran itu kan ternyata berpengaruh terhadap harga laju ya, kemarin sudah dipelajari oleh adik-adik ya, di mana untuk ligan tan tinggalan yang berposisi tran, khususnya untuk ligan yang donor gitu ya, kan harus terjadi penataan ulang kemarin ya pada kompleks oktahedral ya, terjadi penataan ulang ya untuk mendonasikan. Dan adanya penataan ulang itu kan kemarin dilihat pada stereokimianya ya, pada reaksi akuasi ya pada suasana asam ya, di mana kalau ligan tan tinggalannya itu sebagai donor itu terlihat bahwa pada stereokimianya itu kan kurang ya, karena di situ ada penataan dari media ya. Hanya adalah aseptor, kemarin tidak terjadi penataan ulang ya, karena pada stereokimianya didapatkan produknya 100% trans ya. Nah, demikian pula untuk senyawa kompleks segi 4 datar ini ya, ternyata posisi dari ligan tan tinggalan ini ya, ligan tan tinggalan ini L ini ya, ligan tan tinggalan yang ini berposisi trans gitu ya, yang berposisi trans itu ternyata berpengaruh ya terhadap laju ya, berpengaruh terhadap laju reaksi substitusinya. Nah ini terlihat ya, misalnya L-nya ini ya digantikan oleh ligan hidrida ya, kemudian ligan metil, kemudian ada ligan bensil ya, kemudian ada ligan Cl ya. Kita perhatikan ada di sini ya. Di sini ini terjadi perbedaan harga laju ya. Untuk Hamin ini lajunya paling tinggi ya, diikuti CH3, kemudian diikuti dari bensin, dan terakhir adalah Cl ya. Jadi di sini untuk Cl ini yang paling rendah kelajuannya. Nah, penjelasannya kenapa ini terjadi seperti itu gitu ya. Kenapa ini terjadi seperti itu ya. Elektronegativitas atau di sini kemeruan elektron gitu ya pada ligan
tinggalan ini ya, pada ligan tinggalan ya, terhadap ligan tinggalan